tanah itu didapatkan ada tiga ya. Pertama hibah ya. Yang kedua adalah beli. Yang ketiga ya yang raya Pak ya. Bagaimana zaman dulu kan ada ya orang takut-takuti kamu melanggar ini lari orangnya diraya ya. Nah sekarang akhirnya kan ketemu ya nenek moyangnya itu ya. Jadi kita lihat dulu Terawangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bangsa. Kembali berjumpa dengan saya Revol Afkar dalam program Jawara Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebuah segmen di mana kita melipat jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat. Topik kita hari ini cukup krusial, yaitu kawal aturan layani warga, peran Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengawal aspirasi masyarakat. Cukup menarik karena seringkali kita bertanya, setelah suara diberikan ke kotak suara, lalu apa? Bagaimana suara-suara dari pelosok desa di Pasuruan bisa menjelma menjadi kebijakan yang nyata? Nah, sudah bersama dengan saya 3 narasumber dari Komisi 1 terbiasa berada di garda terdepan urusan hukum dan pemerintahan. Saya sapa dulu beliau-beliaunya. Dari kanan saya ada Mas Bambang Yuliantoro Putro atau biasa disapa Mas Baros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus yang kedua ada Haji Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir ada, ini agak panjang ya, Dr. Kasiman Eskep NS SE SH MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Dokter ini. Ya. Nah, Komisi 1 ini kan membidangi hukum dan pemerintahan. Iya. Nah, sebagai akademisi nih, jenengan nih Pak, sekaligus praktisi hukum. Bagaimana Pak Kasiman melihat sinkronisasi antara aspirasi masyarakat yang kadang itu bertabrakan dengan aturan hukum yang ada? Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab ya. Jadi terkait aspirasi masyarakat kadang-kadang bertabrakan dengan regulasi, maka yang kita lakukan sebagai anggota DPRD yang punya kewenangannya itu 3 ya. Yang pertama legal drafting, budgeting, dan evaluating. Ya, hukum itu kita pakai untuk 3-tiganya. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 ya tentang pemerintahan dan otonomi daerah itu kita perkuat ya. Perkuat apa di DPR itu? Yaitu Undang-Undang Nomor 12 ya. Itu tentang apa itu? Tentang untuk pembentukan peraturan daerah sebagai ya acuan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Yaitu ya peraturan daerah itu dibuat dasarnya ada Undang-Undang Nomor 12. Terus apa ada berikutnya lagi Pak ya? Ada yaitu PP 12 kemudian PP 18. PP 18 tahun 2017 ini jelas ya. Hak administrasi dan keuangan DPRD ya. Untuk itu DPR kalau mengusulkan aspirasi dari masyarakat tadi itu kita masukkan SPD ya. SIPD-nya itu nanti dilihat di Kamus OPD. Kamus OPD itu sudah tersaring. Ini bertentangan dengan visi misi kepala daerah, visi misi nawacita dari presiden pusat atau dari provinsi. Nah sudah tidak nabrak visi misi, kita lihat berikutnya lagi itu regulasi ya. Contohnya yaitu kita memberikan hibah kepada masyarakat. Itu ada aturannya ya. Yang aturannya adalah PP nomor 14. Supaya apa? Pemberian hibah tidak boleh berturut-turut. Jika berturut-turut tentunya salah. Itu fungsi daripada SIPD dan Kamus OPD pertama. Jadi kalau nggak sesuai ya otomatis di-delete otomatis ya. Yang kedua, di dalam hak keuangan dan administrasi
DPR ya, bahwa itu yang tadi itu regulasinya PP nomor 18 tahun 2017 itu jelas ya. Keuangan yang digunakan untuk kegiatan di masyarakat melalui lembaga DPRD itu, yang pertama itu tetap melalui pokirnya, pokok-pokok pikiran itu nanti juga akan dimasukkan SCPD, disaring juga, dan itu nanti masuk nggak dalam kamus OPD-nya itu. Bila masuk lanjut, bila tidak ya tidak. Kuncinya dengan Undang-Undang nomor 23 yaitu tentang pemerintahan daerah otonomi daerah, kemudian kita send dengan PP 18 tahun 2017 itu juga kita sinkronisasikan dengan PP nomor 12. Bila nggak sesuai, maka dari itu supaya aman semuanya, itu aja kita cut. Terima kasih. Oh, okay. Luar biasa ya Pak Dokter ini, rinci sekali sampai ada undang-undang dan PP-nya beliau hafal. Iya. Oke, kalau Pak Dokter ini kira-kira aduan apa yang sering masuk ke Komisi 1 dan menurut jenengan menarik untuk dikawal? Yang namanya DPR, Pak, itu masyarakat itu menganggap kita itu seperti dewa ya. Apa yang menjadi keluhan masyarakat ya, baik itu sifatnya pribadi atau secara umum, langkah pertama mesti ngadu ke DPR ya. Jadi masalah-masalah apa yang sekiranya sering masuk ke meja DPR itu ya kompleks ya. Jadi masalah yang meliputi etnografi, historical, humanistik itu semua masuk ke DPR. Ya, etnografi masalah etnis ya, perbedaan suku, perbedaan suatu keturunan, perbedaan daripada dialek, ideolek itu semua pasti masuk ya. Hanya kadang-kadang kita itu memprioritaskan mana yang bisa atau yang wajib kita tanggapi lebih dulu ya. Kemudian historical ya, sejarah ya, peradaban budaya itu juga masuk ya. Kadang Pak, budaya kita itu mulai terlindas ya Pak, kadang-kadang wilayah kita itu historical kan, itu kita tidak sinkron, kita kalah dengan tetangga. Kalau di Mojokerto jalannya halus, kalau Grozal, Pasuruan, nah itu semua pasti masuk ya. Sampai urusan yang paling dasar, urusan KTP, urusan orang sakit, urusan anak sekolah, sampai urusan minta kerjaan, itu sampai ke DPR dan termasuk infrastruktur ya. Apa yang kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan pertama adalah yang mencakup hajat hidup masyarakat, hubungan manusia dan manusia, dan hubungan manusia dan masyarakat. Contoh ya, mereka itu mengadu tentang keberadaan permasalahan tentang pertanahan ya. Maka kita sebagai DPR harus tahu, karena kita itu termasuk badan pertanahan, yang kita lihat apa? Yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok tentang Agraria. Nanti kita pilah-pilah pada segmen-segmen yang bisa diakomodir. Asal lagi Pak, bagaimana Pak tentang waris kami ini Pak? Permasalahan kita ini dulu itu nenek saya, tapi kami ini tidak diakui. Ada yang ada gitu. Maka kita larikan yaitu untuk ke pengadilan agama tentang waris atau silsilah histori keluarganya betul. Itu Pak yang kadang-kadang itu kita harus cermati ya, karena masyarakat itu menganggap bahwa mereka punya wakil di DPR. Maka apa menjadi permasalahan, apa menjadi harapan itu disampaikan kepada DPR. Nah, anggota DPR tentunya harus sadar tugasnya itu membawa aspirasi masyarakat. Ya, sejauh kita tidak over prestasi, nggak melampaui ya. Tugas kita itu apa, kewenangan kita itu apa, tentu kita jelaskan. Itu, terima kasih. Pak Kasiman, Pak Dr. Kasiman juga menyampaikan tadi cukup menarik soal agraria, ya, soal lahan. Nah, ini menarik bagi saya, Pak. Saya pengen minta pendapat semua nih soal masalah tanah, terutama batas desa. Biasanya ini kan jadi polemik yang kadang mungkin di kalangan desa itu cukup rame gitu, Pak. Karena kan batas-batas ini kan sering jadi konflik awal, akhirnya jadi konflik
yang rumit gitu. Nah, menurut Komisi 1 bagaimana menjembatani aspirasi warga yang terjepit masalah sengketa lahan ini? Pak Dokter, ada tambahan mungkin? Izinkan nambahkan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang aset baik milik desa, milik masyarakat, milik pemerintah daerah, itu kita lihat pada lokus tempat posisinya ya. Posisinya kalau di desa kita melangkah itu tidak boleh langsung nabrak. Kita lihat ya. Desa itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dirubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa ya. Status desa, batas desa ya. Kemudian ada lagi yang namanya itu kewenangan desa, masuk anggaran-anggaran di desanya. Nah, disitulah Pak. Kalau kita tahu itu masyarakat tadi mempermasalahkan tentang keberadaannya ya, miliknya ya, maka yang kita lihat adalah yaitu apa yang dimiliki desa. Ya di desa salah satunya dalam bukan harta adalah buku terawangan ya, buku terawangan. Kemudian di dalam terawangan itu ada yang namanya itu buku letter C ya. Di situ juga dijelaskan tentang peta bidang ya, keterangan tanah tadi bagaimana. Oh ini Pak, tanah itu didapatkan ada 3 ya. Pertama hibah ya. Yang kedua adalah beli. Yang ketiga ya yang raya Pak ya, bagaimana zaman dulu kan ya ada ya orang takut-takuti kamu melanggar ini lari orangnya diraya ya. Nah sekarang akhirnya kan ketemu ya, nenek moyangnya itu ya. Jadi kita lihat dulu buku terawangnya ya. Sebenarnya zaman dulu ya ada yang namanya buku kretek. Kenapa kok kretek? Nek dibuka kertasnya bunyi kertas gitu. Nah, itu dulu desa punya. Sekarang tidak punya, itu diminta semua di Topdam. Ya, topografi Kodam tempatnya di Malang. Jadi desa itu hanya buku terawang, kemudian letter C ya. Dulu ganti petok D ya. Jadi kalau di masyarakat permasalahan itu, langkah damai yang dilakukan adalah kita kumpulkan, dilihat buku terawangnya, dilihat letter C-nya, kemudian dilihat bagaimana tentang waris ya, keterangan waris. Nah, itu nanti akan muncul. Disitulah akan selesai di tempat. Tetapi apabila nggak selesai, lari ke persidangan, ujung-ujung dilihat ada satu asal usul tanah. Pasti ya, dilihat peta di letter C-nya, kemudian di buku terawangnya, baru dilihat dari yaitu sertifikat ya. Itu proses persidangan Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, hadir sekalian, saya sampaikan, jadi peran DPR di dalam menghadapi permasalahan krusial pada aset milik masyarakat atau milik desa atau pemerintah daerah itu tentunya tidak boleh nabrak regulasi berdasarkan kewenangannya. Terima kasih. Baik, kompleks sekali ya soal agraria ini. Intinya Komisi 1 tetap memfasilitasi aduan soal sengketa atau masalah agraria, terutama yang berhubungan dengan masyarakat maupun desa. Namun untuk pembuktian atau hasil akhir tetap lewat, apabila dibutuhkan nyampe di persidangan ya tetap dibuktikan lewat persidangan dan mungkin melibatkan OPD yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan seperti BPN ya. Saya mau ganti topik sedikit ini, Bapak. Ini kan tadi soal hukum dari tadi. Iya. Nah, Komisi 1 ini kan juga ada tentang pemerintahan. Gitu. Iya. Nah, soal pemerintahan, ini ada nggak aspirasi soal netralitas atau performa pegawai ASN? Nah, kalau ada, bagaimana Komisi 1 memastikan aspirasi masyarakat tentang pelayanan prima yang bisa dijawab oleh ASN kita? Jadi ASN itu mempunyai dasar hukum Mas ya. Dasar hukumnya itu Undang-Undang nomor 20 tahun yaitu 2023 ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu tentang aparatur sipil negara. Di situ tertuang ya.
ya, bagaimana tugas tanggung jawabnya ASN ya. Terus siapa pejabat pembina harian ASN itu? Bukan DPR ya, bukan. Pejabat pembina harian ASN itu adalah kepala daerah. Ya, kalau itu di kabupaten berarti bupati ya. Kalau di wali kota itu ada di Kota Mada wali kota. Jadi di situ dituangkan pada PP nomor 10 ya, bahwa ASN itu di dalam menganalisis kinerjanya itu dengan apa? Dengan analisa beban tugas dan beban tugas dan tanggung jawabnya itu ya. Itu bagaimana analisa beban tugasnya ya, bagaimana analisa dengan tanggung jawabnya itu harus dianalisa. Tercapai sebagian atau nggak tercapai. Kalau tercapai bagus ya. Kalau tercapai sebagian, kenapa kalau tercapai sebagian ya? Kemudian bila ada satu permasalahan di dalam ASN itu ya, kita lihat ini permasalahan yang dilaksanakan karena tugasnya atau permasalahan karena pribadinya. Kalau permasalahan tugasnya, kita lihat boleh perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tidak, yaitu cascading namanya. Cascading itu dilihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ya, bila nggak sesuai ya salah. Ya, pertama perencanaannya A, pelaksanaannya itu mungkin C, nggak B ya. Evaluasi berantakan, ini nggak sesuai ya. Bukan karena ini asal bapak senang. Ya, pimpinanku minta ini, terus dilaksanakan. Tetap tanggung jawab adalah AS tersebut. Ya, apalagi PPK, PPTK ini bertanggung jawab. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh instansi tersebut terdapat program, nanti bertanggung jawab adalah kepala bidang yaitu PPK, PPTK-nya. Bukan kepala dinasnya, bukan bupatinya. Secara makro ya, memang bupati, tapi mikro adalah ASN tersebut. Itu apabila karena dinasnya. Tapi kalau perorangannya, maka mereka diikat dengan PP nomor 10. Siapa yang nanti akan sebagai ankum, atasan yang berhak menghukum? Ya, atasan yang selaku pembina harian. Ya, kalau kepala dinas tentunya adalah bupati. Kalau pejabat eselon di bawah eselon 2, ya, itu adalah wakil bupati. Terima kasih. Baik. Selanjutnya masih tentang pemerintahan ini. Mungkin saya ke semua narasumber, tapi saya minta pendapat ke Pak Kasiman dulu ini, Pak Dokter dulu soal digitalisasi pelayanan. Nah, sekarang kan sudah serba digital ini, Pak Dokter. Iya. Nah, bagaimana Komisi 1 mengawal aspirasi terkait transformasi digital di Pemkab Pasuruan? Agar pelayanan nggak lagi lambat atau berjarak dengan masyarakat. Terima kasih, izinkan saya menjawab ya. Komisi 1 dalam mengawal transformasi digital terhadap aspirasi dan progres kegiatan. Intinya adalah program ya. Semua program yang masuk di dalam mitra Komisi 1, namanya mitra OPD ya. Kita tuh mitranya banyak Pak. Kecamatan aja ada 24 kecamatan. Kelurahan 24 kelurahan. Desa 341 desa. Itu mitra kami ya. Belum lagi seperti OPD ya. Ada Dispercapil, BKPSDM ya, sekretariat ya, pemerintah daerah ya. Ada lagi yaitu Pol PP ya, bagian hukum banyak semua. Itu semua itu adalah prosesnya diawali yaitu dengan digitalisasi. Tidak bisa manual ya. Zaman dulu saya tahun 2014 ke DPR itu ya nggak perlu pakai SCPD, Bapolpen selesai ya. Sekarang tidak ya. Dulu hampir setengah dewa ya. Dan sekarang ya mirip jauh ya. Jadi yang dilakukan proses awal perencanaan anggaran di pemerintahan daerah ya, mitra kami Komisi 1 semuanya ya, mitra-mitra DPR itu mesti proses digitalisasi yang namanya SIPD. Apa fungsinya? Transparan ya. Apa fungsinya? Mudah dilakukan suatu evaluasi. Apa fungsinya? Yaitu mudah dilakukan suatu pembenahan apabila menyimpang daripada regulasi. Terus bagaimana kami mensupport, kami mengawal? Jelas.
kewenangan kami selain legal drafting, kami budgeting, kami evaluating. Ya, caranya apa? Di dalam pelaksanaan APBD ya, itu tadi jelas Undang-Undang Nomor 23 ya, itu jelas ya 2014 bahwa tentang pemerintahan daerah ya, serta ada lagi yaitu PP Nomor 18 ya, itu tentang hak administrasi keuangan DPR ya. Setiap 3 bulan sekali kami memanggil OPD kami, mitra kami untuk melakukan apa? Yaitu prognosis anggaran. Kami tanya, ya, ini DPA-nya sekian, ya, ini sudah bulan kesekian, ya, kamu capek berapa? Ya itu ya. Capaian kinerja OPD itu adalah menunjukkan ya sejahteranya rakyat. Ya, kenapa? Anggaran yang diserap semakin banyak, maka rakyat semakin menikmati anggaran tersebut. Nah itu ya, makanya fungsinya kami selaku DPR punya hak pengawasan, senantiasa melaksanakan prognosis anggaran ya. Bagaimana OPD itu tercapai atau tidak? Kalau nggak tercapai, kenapa? Ya, terus kalau sudah tahu kenapa, bagaimana solusinya? Kalau nanti tiba-tiba sampai triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga, atau semester 1 nggak tercapai, ya kita PHK, ya kita pangkas dong. Nah mereka nggak nyampe mencapai target sasaran, emang anggaran silpa, anggaran diam itu apa? Ya tentunya ya kita pangkas, kita alihkan ke OPD yang lain, yang masyarakat betul-betul membutuhkan, tapi sesuai dengan visi misi bupati dan visi misi presiden dan provinsi. Makasih. Mau ke Pak Kasiman lagi ini soal realitas anggaran. Tadi Haji Gianto sempat menyampaikan bahwa aspirasi yang masuk ke Dewan itu banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi anggaran kita ini kan nggak mungkin mengcover semuanya. Nah, bagaimana Komisi 1 melakukan screening atau penentuan skala prioritas agar masyarakat tidak kecewa ketika usulannya belum terrealisasi? Mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih. Untuk mensikapi usulan masyarakat yang belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran daerah, karena ngapunten anggaran kami itu bermainnya cuma 3,7 triliun ya, 3,7 triliun, sedangkan pendapatan lain-lain itu yang biasanya tinggi sekarang terpangkas. Contoh ya, Pasuruan itu harus bangga karena Pasuruan itu produksi cukai mensuplai ke Indonesia tertinggi se-Indonesia loh ya. Gak main-main kita itu ya. Tapi karena ada satu regulasi dari pusat yang harus kita ikuti, maka pendapatan kita cukai itu kita dipangkas juga. Dengan demikian dana transfer pusat dipotong juga, berarti kan APBD kita nggak swas dulu dong Pak ya. Ada hal-hal yang perlu kita utamakan, yaitu pertama urusan wajib ya. Urusan wajib itu seperti pendidikan, kesehatan ya, itu kan wajib sekali itu. Dasar masyarakat itu ya. Dasar itu ya. Nah bila itu sudah terpenuhi, baru kita mikirkan urusan pilihan. Nah urusan pilihan inilah Pak, kadang-kadang kita kombinasikan dengan usulan masyarakat ya. Ada usulan masyarakat yang masuk urusan wajib ya. Contohnya mengajukan pelayanan kesehatan, dibangunlah suatu puskesmas, sudah masuk Pak pada urusan wajib Pak. Bila mana tidak tercover pada tahun ini, yaitu usulan masyarakat yang bisa masuk SIPD di masing-masing desa ataupun ke DPR, maka itu masuk di bank data, Nanti APBD berikutnya pada awal tahun anggaran itu bisa dimasukkan SIPD ulang. Sehingga menjadi suatu skala prioritas. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Pak Dr. Kasiman soal scaling aspirasi. Jadi bagi masyarakat yang mungkin sempat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan, terus sampai sekarang belum terrealisasi, ya mungkin itu tadi penjelasan dari Pak Dr. Kasiman. Ya, terakhir Pak Dokter. Ya, terima kasih untuk seluruh masyarakat Pasuruan. Pesan saya yang satu, apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, ya usulan yang kita usulkan
sudah kita kawal, hasilnya kita tidak tahu. Kenapa nggak tahu ya? Karena suatu kebijakan ini tidak hanya untuk satu daerah ya. Yang penting satu, jangan bosan berbuat baik dan jangan menyesal untuk niat baik dan kita tetap beribadah yang baik. Luar biasa, luar biasa. Ya, mungkin itu sesi terakhir dari podcast kita hari ini. Nggak kerasa sudah 1 jam saya berbincang dengan 3 narasumber hari ini. Ada satu poin penting yang saya tangkap dari diskusi hari ini, bahwa aspirasi masyarakat Pasuruan tidak akan pernah jadi sampah kertas. Betul. Selama dikawal oleh komitmen yang kuat oleh bapak-bapak anggota dewan ini. Komisi 1 menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal pasal dan sanksi, tapi soal bagaimana keadilan bisa dirasakan masyarakat. Terima kasih untuk 3 narasumber kita hari ini, Mas Baros, Haji Kianto, dan Pak Doktor, yang sudah berbagi perspektif. Harapannya semoga diskusi-diskusi ke depan semakin memotivasi warga Pasuruan. Siap. Ya, saya Revol Afkar mewakili seluruh tim program podcast Jawara pamit undur diri. Kita berjumpa di edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.